Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Puji dan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kalau kita boleh ada dan sampai hari ini oleh karena kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu diberikan buat kita, supaya kita boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan kita dan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini tentu kita tidak berhenti juga untuk merenungkan firman. Nah, firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhanlah yang menuntun kita, yang membimbing kita setiap hari, dan sehingga keadaan dan kondisi kita diubahkan karena firman. Sehingga yang sakit dan berubah menjadi sembuh, yang ragu-ragu berubah menjadi terhibur, dan bahkan yang susah, yang miskin menerima karunia Tuhan, mengalami kekayaan daripada Tuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan, pada kesempatan ini tentu kita menyadari bahwa oleh karena kasih karunia, dan juga kita harus hidup di dalam kasih karunia. Jadi menjadi pembahasan yang secara singkat saya sampaikan buat kita. Semoga kita bisa mengerti dan menangkap apa yang Tuhan maksud melalui firman-Nya yang kita bacakan pada saat ini. Ini menjadi tema kita adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara dalam Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau kita boleh ada sampai hari ini, jadi kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan, melakukan segala aktivitas kita. Kita masih bisa berpikir, itu semua karena kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah kita. Meskipun mungkin kita pintar, mungkin kita kuat melakukan aktivitas kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Termasuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran, kehebatan kita, tanpa kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ini ada konsekuensinya. Tetapi kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya percaya semua kita pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, Tuhan buat berhasil. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, Keluaran pasal 33 ayat 19. Saya persilakan kepada Ibu Gembala untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. Ya, walaupun tidak nampak di layar Bapak Ibu ya, tapi kita mendengarkan suaranya. Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Puji Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kalimat yang terakhir ini adalah yang katakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini hal yang luar biasa, saudara dalam Tuhan. Berarti ada orang-orang yang ditentukan untuk diberikan kasih karunia, dan ada orang-orang yang ditentukan untuk dikasihani oleh Tuhan. Saudara dalam Tuhan, maka kita bertanya, siapakah kita? Siapakah saudara? Apakah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia? Apakah orang-orang yang sudah dikasihani oleh Tuhan? Kalau kita boleh ada sampai hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia dan orang yang dikasihani oleh Tuhan. Amin.
Saudara dalam Tuhan, bicara tentang kasih karunia, atau dalam bahasa lebih mendekat adalah anugerah. Kasih karunia yaitu anugerah. Anugerah itu berasal dari bahasa aslinya atau di dalam bahasa Ibrani yaitu chen, ya, chen. Atau dalam bahasa Yunaninya itu adalah charis, yaitu di dalam bahasa Ibraninya, saudaraku Islam, ada dua hal tadi dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani dengan pengertiannya he dan charis. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya itu kepada bapak-bapak leluhur dan bangsa Israel. Kita tahu bapak leluhur atau bangsa Israel adalah orang-orang yang dipanggil oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dalam artinya adalah bangsa atau orang-orang spesial yang istimewa, diberikan kasih karunia. Diberikan kasih karunia kepada orang-orang khusus. Itu di dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan itu ditujukannya dengan menyelamatkan manusia. Ini dia, dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Kristus di Kalvari. Kita lihat kebenaran firman Tuhan daripada Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, ini diberikan kasih karunia ini kepada dunia, kepada orang-orang yang berdosa, menyelamatkan manusia. Apa yang dikatakan? Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita coba perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Begitu besar kasih karunia Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara dalam Tuhan, Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi siapa? Bagi dunia, bagi seluruh dunia. Bagi seluruh dunia. Tetapi orang-orang yang ada dalam dunia ini yang percaya kepada anak itu, yaitu anak Allah, yaitu Yesus, itulah yang mendapat kehidupan kekal. Maka di sana dikatakan adalah supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan anaknya atau penyelamat di dunia ini. Supaya apa? Supaya percaya. Dan siapa yang percaya itu, itulah yang menerima kehidupan kekal. Yang artinya menerima keselamatan kekal. Tidak binasa. Tidak binasa, tidak masuk neraka. Tapi siapa yang percaya dan menerima Yesus, dia diselamatkan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya, mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu kasih, tapi di saat ini mengingatkan kita. Ya. Apa dikatakan? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan saya Bapak Ibu ya, bukan yang berbicara saat ini. Tetapi Yesus mengatakan itu, menyampaikan ini kepada umat-umatnya, bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan siapa yang percaya kepadanya, itulah yang sampai kepada Bapa di sorga. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita.
ternyata kehidupan kita sebagai orang yang percaya tidak sia-sia. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam perjanjian lama tadi, perjanjian baru, pada perbedaan. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang khusus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita menerima kasih karunia. Kita diberkati, segala usaha pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Jika ada di antara kita yang sedang sakit, percayalah bahwa kasih karunia akan sanggup menyembuhkanmu, memulihkan keadaanmu. Yang putus asa, yang kecewa, Tuhan sanggup untuk memberikan pengharapan bagimu. Tidak ada jalan buntu, ya. Saudaraku dalam Tuhan, pemberian ini sangat luar biasa. Pemberian kasih karunia ini itu semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri. Ya. Itu tadi. Di bawah otoritas Tuhan sendiri. Di mana manusia itu tidak mempunyai apa-apa, ya, di dalamnya, dan semuanya itu dari, oleh, dan untuk Tuhan sendiri. Saudara-saudara, itulah yang kita harus raih dalam hidup kita, supaya betul-betul kasih karunia itu boleh kita nikmati. Dengan kata lain, kasih karunia itu mutlak, hak, namanya hak prerogatif, ya, usahanya Tuhan, kuasa Tuhan, seperti di bawah otoritas Tuhan. Kalau istilahnya di bawah otoritas Tuhan, kalau Dia berikan kepada kita, ya kita terima, ya. Dia berikan kepada kita, ya kita terima. Ya, kalau kita merindukan, kita mau terima. Saudara Tuhan, bagaimana dengan kita? Benar-benarkah kita percaya kepada Dia? Jadi kasih karunia ini diberikan kepada orang yang memang betul-betul dipilih oleh Tuhan, yang berkenan kepadanya. Jadi prinsip kasih karunia Tuhan itu datang dari atas, bukan datang dari bawah. Bukan datang dari kiri atau ke kanan ke samping, bukan. Tetapi kasih karunia itu datang dari atas, dari Tuhan, ya, kepada manusia, diberikan kepada manusia. Nah, padahal sesungguhnya manusia tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Tapi ini yang luar biasa, bahwa begitu tadi firman Tuhan, begitu besar kasih karunia Tuhan ini, begitu besar kasih Tuhan ini kepada dunia, kepada manusia. Persoalannya sering manusia tidak merespon, tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan, tidak mau setia, tidak mau taat. Itu menjadi persoalan. Pada Tuhan mengasihi, yang sesungguhnya kita tidak layak karena kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak setia. Nah, jadi saudaraku dalam Tuhan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 9 ayat 16, saudaraku kasih dalam Tuhan, yang luar biasa. Roma pasal 9 ayat 16. Ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat 16. Jadi kita harus merindukan kasih karunia itu, Bapak Ibu. Harus kita raih, harus ada di dalam pribadi, lepas pribadi kita, namanya kasih karunia Tuhan. Kita melihat di sana. Roma pasal 9 ayat 16. Roma pasal 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu kepada kemurahan hati Allah. Kepada kemurahan hati Allah. Ini yang kita harus merindukan setiap kita. Bagaimana supaya setiap kita menerima kemurahan hati Allah. Saya percaya itulah yang selalu kita nikmati dalam hidup kita. Biarlah kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Allah tercurah atas kehidupan saya dan saudara. Jelas sekali bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari
Tuhan yang hanya dapat diterima oleh respon manusia melalui iman kepada Kristus. Bukan karena agama, bukan karena nama gereja. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, adanya gereja adalah suatu jembatan bagi kita. Itu hanya tempat persekutuan kita. Kita berkumpul sebagai orang-orang yang beriman di dunia ini. Walaupun kita banyak melihat, bangga dengan nama gerejanya, bangga dengan mewahnya gerejanya, bangga dengan semua perlengkapan dengan gerejanya. Saudaraku itu nol. Tidak ada artinya itu. Yang utama itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita boleh selamat sampai hari ini, ingat itu. Kita boleh sehat-sehat, kita dikuatkan, kita diberkati. Itu bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kehebatanmu. Harus kita menyadari itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua bersumber daripada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita melihat di luar sana orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, bangga dengan ini, bangga dengan itu. Semua sia-sia. Nah, ini sudah jelas bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Ya, siapa yang ada? Kita melihat kebenaran firman 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ini keistimewaannya. Keistimewaan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dia menerima kasih karunia, kemurahan hati Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Amin. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, barusan kita merayakan hari Natal, tahun baru. Tahun baru, saudaraku, saya percaya biarlah juga ikut hati kita ini menjadi hati yang baru. Biarlah berlalu sudah berlalu. Tidak ada gunanya. Hal-hal kecewa, putus asa, selama hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu biar berlalu. Tapi kita mau bangkit. Biarlah muncul hal yang baru. Kita harus berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Dengan tahun yang baru. Ada sesuatu hal yang baru yang kita jalankan di tahun yang baru. Di tahun 2025 ini. Biarlah semua karakter yang lama itu ya sudah lenyap di tahun-tahun lalu. Di tahun 2024. Tapi kita ciptakan suasana yang baru di dalam hati kita. Karena perubahan itu bukan berasal dari keadaan situasi dunia, ya, situasi tahun. Tetapi perubahan itu mulai dari diri kita. Perubahan itu, jangan harap saudaraku dalam Tuhan perubahan dunia ini atau bagaimana keadaan dunia, kondisi dunia ini mengubahkan keadaan kita, bisa membawa kehancuran. Tapi mulai dari hati kita harus berubah, karakter kita harus berubah. Kalau selama ini ada sikap karakter membenci, ada karakter iri hati, karakter ini kadang senang melihat orang yang susah atau tidak senang melihat orang yang senang. Nah ini saudaraku kita adalah pembawa damai. Kalau kita lihat Matius pasal 5 ya ayat 9, apa dikatakan di sana adalah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Kita lihat di hari-hari ini saudaraku, dia sebut anak-anak Tuhan. Tetapi persoalannya masih masih membenci, masih sikap tidak membawa damai. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan hati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tentu kita adalah pembawa damai di tengah-tengah perbedaan. Kalau kita boleh melewati tahun 2024 dan kita merayakan Natal barusan di bulan Desember kemarin saudaraku, dan mungkin banyak dibicarakan tentang Natal membawa damai, Natal membawa damai. Nah ini bagaimana dengan damai? Karena kita adalah diajak, dituntun di sana bahwa kita adalah pembawa damai.
Bagaimana juga dengan hubungan kita dengan Tuhan? Ada 3 hal itu, ya, bahwa damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Itu harus bisa kita praktikkan. Kalau enggak bisa, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Harus mulai dari diri kita. 3 hal ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena selama ini mungkin hubungan kita dengan Tuhan sudah retak. Karena karakter dan sikap dan dosa. Tapi karena kita percaya bahwa Yesus yang sudah menebus kita, melepaskan kita dari segala dosa, kita percaya, kita mau fokus, kita percaya sepenuhnya hidup kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Saudara sekalian Tuhan, kita percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan sudah didamaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah damai dengan Allah. Dan juga kita harus damai dengan sesama. Kita harus berdamai dengan sesama. Yang artinya kita harus bisa mengampuni. Kita mengampuni, memaafkan. Bukan karena orangnya, tapi karena itu perintah Tuhan. Supaya kita bisa mengampuni dan memaafkan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni saya dan saudara. Sampai Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya buat kita. Kita berarti sudah diampuni. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai manusia baru, kita hidup di dalam kasih karunia. Amin. Kita hidup di dalam kasih karunia, yang artinya hidup di dalam perlakuan istimewa dari Tuhan dan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya barusan live dan saya barusan juga saya khotbahkan ini, bahwa biarlah setiap kita menyadari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ahli waris Tuhan yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita percaya janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Makanya kita harus beriman, kita harus memiliki kasih karunia supaya itu semua tergenapi dalam kehidupan kita. Meski kita hidup di dalam hukum kasih karunia Tuhan. Nah, bukan dalam arti kita bisa hidup sekehendak hati atau sebebas-bebasnya tanpa ada pagar. Nah, ini pagar pembatas itu sering sekali Bapak. Oh, kita sudah hidup dalam kasih karunia, bebas. Bukan kita dibuat untuk membebaskan melakukan karakter yang tidak berkenan, suka-suka. Yang dimaksud adalah orang yang menerima kasih karunia dan sudah menyadari bahwa hidupnya adalah oleh karena kasih karunia. Dia harus selaras, hidupnya harus selaras dengan Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia Dia itu harus dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Dia harus selaras dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang harus berkenan kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya, bahwa oleh karena kasih karunia, ya, kita melihat saudara dalam Tuhan di dalam kasih karunia, ya, Tuhan memberikan ya, istilahnya rambu-rambu, ya, rambu-rambu. Kita lihat kebenaran 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuang menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oh, puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, setiap kita sudah menerima ada kasih karunia yang sudah diterima. Dan itu jangan disia-siakan. Apalagi kalau sudah Tuhan berikan kasih karunia untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Ya, mungkin talenta itu, mungkin sebagai pemusik, sebagai penerima tamu, sebagai pejalan khotbah di gereja, atau apapun doa syafaat, atau sebagai pengurus sekolah minggu, atau segala macam kegiatan-kegiatan di gereja. Mungkin di dalam hatimu tidak bernilai, tapi di mata orang mungkin tidak bernilai. Tetapi itu mulai dari hal yang kecil, itu sangat bernilai, itu di hadapan Tuhan. Kerjakan. Saudaraku dalam Tuhan, mungkin saudara mulai setia untuk beribadah.
mulai beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, itu mulai dipercayakan kasih karunia itu. Jangan sia-siakan, mulai rajin, setia dan beribadah kepada Tuhan. Andalkan dia. Itu dia dimaksud 2 Korintus pasal 6 itu ayat 1. Bahwa jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah itu yang telah kamu terima. Itu jangan Bapak Ibu. Selama-lamanya harus dikerjakan. Kalau kamu sudah dipanggil, kalau saudara sudah dipanggil untuk melayani pekerjaan, ayo kerjakan. Jangan jadi takut. Ya, sering sekali itu kalau sudah mulai diajak untuk mau melayani, ya mulai takut. Oh, nggak bisa. Bisa. Ya, bisa. Saudaraku dalam Tuhan. Nah, kita lihat lagi ya kasih karunia ini. Apalagi sampai menyalahgunakan. Yudas pasal 1 ayat 4. Ya, ini juga seperti tadi, jangan sampai bebas ya, bukan dalam arti bebas melakukan segala kejahatan, sudah menerima kasih karunia, memanfaatkan kasih karunia, bukan ya. Yudas pasal 1 ayat 4. Yudas pasal 1 ayat 4. Bagian firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, menyalahgunakan kasih karunia berarti dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam keadaan dan pengetahuan akan kebenaran. Ini sering sekali menyalahgunakan, sudah diberikan kasih karunia tapi masih keadaan sombong, ya, sombong, menyalahgunakan, ya, melakukan pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Mungkin kita bertanya, apa itu contohnya? Dia pandai berkhotbah, dia pandai, ya. Karena itu kasih karunia. Dia bisa melayani. Juga pemain musik, ya itu contohnya. Pemain musik, Tuhan berikan bagi dia pengetahuan untuk main musik, tapi dia ditawarkan untuk melayani di sana. Yang terjadi apa? Dia tanya dulu berapa PK, berapa gaji, berapa upahnya. Nah ini, dia tidak tahu bahwa itu kasih karunia. Dia tidak tahu bahwa Tuhan yang menggaji dia, Tuhan yang memberikan upah. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, ini perlu kita menyadari bahwa apa yang menjadi talenta kita sudah Tuhan berikan kasih karunia. Saudara, pernah saya temui seperti itu. Saya minta untuk berkhotbah dalam satu KKR, tapi saya ditanya berapa PK-nya, berapa harus biayanya seperti ini, harus sekian seperti ini. Iya, iya kan? Nah, saudara dalam Tuhan, itu kadang-kadang kalau kita sudah merasa hebat, merasa pintar, merasa tahu, nah ini mulai menjadi tawar-menawar. Nah, ini kesombongan, ya, kesombongan. Jadi apa yang kasih karunia yang Tuhan beri kepada saudara, lakukanlah. Lakukanlah dengan segenap hati. Upahmu adalah di surga. Tuhan akan berikan upahmu. Ya. Jadi itu Yudas pasal 1 ayat 4 itu. Kemudian saudaraku dalam Tuhan, bahwa oleh dia, kita lihat Roma pasal 5 ayat 2. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus menyadari itu. Roma pasal 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya, luar biasa Bapak Ibu kasihan Tuhan. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia.
ini di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah. Amin. Kita kuat, kita hebat karena kasih karunia Tuhan. Semua akan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh menerima pengharapan yang luar biasa. Kita boleh kuat dalam untuk menghadapi segala macam persoalan dan masalah, saudara Islam. Kita boleh kuat menghadapi itu. Itu semua karena kasih Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Mari hari-hari ini kita mari semangat, saudaraku Islam Tuhan. Ya, saudaraku Islam Tuhan, kalau saya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini oleh karena kasih karunia. Saya enggak meminta kepada Bapak Ibu, saya berikan ini, ya. Berikan ini. Yang penting itu kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan itu suatu berkat bagi saya, Bapak Ibu. Ya, suatu berkat bagi saya. Saya tidak meminta, kasih bunga, kasih bintang, enggak. Saudaraku Islam Tuhan. Yang berarti saya sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya sendiri kalau saya menyampaikan firman Tuhan adalah semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Ya. Dan di tahun 2025 akan banyak tantangan mungkin yang kita hadapi. Yang kita hadapi dengan iman bersama. Ya, Dia tetap ada, ya, pengharapan dan memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kita selamat beraktivitas, selamat bersukacita, selamat melayani, dan segala sesuatu yang saudara lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara Islam Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan buat kita pada malam ini. Ya, kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Saya memberkati, saya berdoa buat Bapak Ibu saudara Islam Tuhan yang sudah live, yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin ada kelemahan Bapak Ibu, ada yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Kalau boleh, ya, boleh cek di akun ini dan nanti saya boleh baca dan saya juga mendoakan. Dan saya mendoakan Bapak Ibu, apapun yang menjadi persoalan Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan saudara di tahun 2025 ini, kita bersama-sama mendoakan. Kita bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang mengabulkan setiap doa saudara-saudara Islam Tuhan. Saudara Islam Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan dengan iman kepada Tuhan, dan pasti akan Tuhan tolong. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, biarlah kemurahan hati Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Bapa yang baik dalam surga, Engkau melihat Bapa umat-umatmu mungkin dalam pergumulan, punya masalah-masalah pribadi. Tuhan melihat dari surga, Engkau mendengar, Engkau menjawab. Engkau Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang punya masalah, punya pergumulan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, berikan hikmat baginya untuk menjalankan untuk meraih segala apapun yang pergumulannya dan dapat diselesaikan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan jamah Bapa. Kami percaya kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau jamah setiap yang sakit, baik sakit fisik Bapa, Tuhan sembuhkan Bapa. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh segala sakit penyakit fisik, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan masalah-masalah pekerjaan, ekonomi, Tuhan tolong. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang punya masalah-masalah, mungkin dalam keluarga. Tuhan tolong, Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan menjawab setiap doa-doa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan ulurkan tangan dari surga setiap umat-umat-Mu yang live pada saat ini. Dalam nama Yesus, bukan dengan kebetulan, tapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu akan tercurah atas kehidupan umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus. Dan juga mungkin ada yang merindukan Bapa pasangan hidupnya Bapa. Tuhan berikan pasangan hidup, Engkau pertemukan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan masalah pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Yesus.
Dan juga kami berdoa, mungkin ada punya usaha Tuhan berkati. Tuhan berkati buat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, apapun Bapa persoalan umat-umatmu, pergumulan umat-umatmu, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh pergunakan Bapa, kami boleh pergunakan media-media ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya perkenanan-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa semakin urapi, dan berkati kami semua Bapa. Ada dalam naungan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Termulialah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin, amin, amin. Demikian Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.